izinkan saya mungkin memberikan catatan, ingin melihat konteks kondisi perang Ukraina dan Rusia ini dalam konteks yang lebih holistik, komprehensif ya. Bicara kalau kita kaitkan dengan terlihat ya. Oke, kondisi saat ini mungkin kalau kita bicara tentang rezim internasional, tata kelola dunia, ini tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik global pasca Perang Dunia Kedua dan kemudian proses dekolonialisasi, dan juga nanti itu masuk cerita ada konteks Indonesia. Dan ketika kita melihat ada eskalasi, ada kata kuncinya saat ini adalah perubahan geopolitik. Tadi Pak Bambang sudah menyebutkan tentang di awal-awal kita mendayung 2 karang, sekarang karangnya makin banyak gitu ya. Kira-kira ada tadi ini catatan penting kalau kita bicara tentang politik luar negeri, seringkali sangat tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dalam negeri sebuah negara. Beberapa prinsip atau adagium misalnya menyatakan bahwa politik luar negeri sebuah negara itu adalah kepanjangan dari politik dalam negeri sebuah negara. Jadi apa yang terjadi di dalam negeri itu kemudian memberikan pilihan-pilihan kebijakan kira-kira, dan di satu sisi pun apa yang terjadi di konteks global, konteks politik internasional itu kemudian juga memberikan pengaruh dari pilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Singkat cerita, kalau kita bicara eskalasi tadi geopolitik, perubahan Cold War tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang di awal. Kalau kita bicara dari konteks 50, 60, 70 gitu ya. Ada kemudian eskalasi perimbangan tata kelola dunia, tapi kemudian di akhir tahun 90-an, di awal 2000 saya kira ini menjadi stimulasi bagi perubahan konstruksi rezim internasional tadi kata kelola dunia, ketika dikaitkan dengan krisis ekonomi dan krisis keuangan yang kemudian mensimulasi menjadi krisis ekonomi. Ada konteks Indonesia tentu di situ yang kemudian secara tidak langsung memaksa mempush proses demokratisasi di Indonesia. Kemudian tahun 2004 ada krisis juga ekonomi dan keuangan di Eropa, dan kemudian tahun 2008 quote-quote negara besar Amerika Serikat yang sebelumnya sebagai pemenang perang dan kemudian dengan hegemoni ekonomi dan militernya kira-kira mendapat challenge dari Cina gitu ya. Jadi ada cerita sebelumnya Uni Soviet Amerika, sekarang ada konteks Cina. Ini kemudian sejak tahun 2008 pergantian pemerintahan di Amerika Serikat kita lihat ada krisis perubahan iklim. Presiden Donald Trump waktu itu memberikan gestur mundur dari konteks Paris Agreement yang most likely menolak multilateralism. Sehingga dalam konteks ini ada tadi ketidakpercayaan balancing power kalau kita bicara dalam studi HI, dan kemudian mengeskalasi dalam konteks dunia dipaksa untuk berhenti beraktivitas, khususnya mobilitas manusia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi slowing down gitu ya. Jadi ada konteks pandemi COVID-19, kemudian invasi Rusia yang kemudian kita lihat ada krisis pangan yang saya kira menjadi konteks saat ini dikaitkan tadi dengan krisis climate change tadi. Sehingga kalau kita mencoba untuk kata kuncinya bicara tentang perdamaian antara Rusia dan Ukraina saat ini, itu tidak bisa dilepaskan dari konstelasi tadi. Ada interaksi antara Amerika Serikat dengan Cina, kemudian Rusia dengan Cina yang semakin mendekat. Selain mereka adalah negara bertetangga, gitu ya, beda dengan Amerika yang di ujung Atlantik sana. Kemudian sikap Rusia terhadap NATO, karena tadi disebutkan oleh Pak Bambang, pasca Uni Soviet kemudian runtuh gitu ya. Ada konteks Ukraina dan kemudian Amerika Serikat semakin memperkuatkan fakta keamanan ini, dan dalam konteks kemudian ada
posisi dan peran Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari mandat Indonesia menjadi presidensi G20 gitu ya, yang kita sudah punya agenda. Kemudian saya kira sejak 2019 Indonesia sudah diputuskan menjadi presidensi G20, kemudian 2022 saat ini, tapi kemudian ada pandemi dan kemudian ada konteks perang Rusia dan Ukraina. Kalau kita bicara tentang proses bagaimana menghentikan perang Rusia dan Ukraina juga tidak bisa dilepaskan tadi dari konteks hubungan kedua negara tadi. Ini bukan kali pertama Rusia memilih tindakan agresi terhadap Ukraina. 2014 sudah terjadi sebelumnya. Khususnya kaitkan dengan Crimea, jika teman-teman ingat tahun 2014 pernah ada insiden penembakan jatuhnya pesawat Malaysia Airlines saat itu bagian dari konstelasi Rusia dan Ukraina. Saat itu pun Rusia sudah dihukum sebenarnya dalam konteks G20 di Australia kalau tidak salah, dan kemudian G8 sekarang menjadi G7 ya. Salah satu konsekuensinya kemudian Rusia diminta untuk tidak gabung lagi. Tapi dari konteks Rusia Ukraina, apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Pertama adalah resolusi PBB di Dewan Keamanan untuk menghentikan perang di Rusia dan Ukraina, kemudian diveto Rusia. Ini salah satu tadi ketidakseimbangan power pasca Perang Dunia Kedua, bagaimana 5 negara tadi punya V-power. Tapi kemudian di resolusi General Assembly, jadi ini mungkin salah satu reformasi PBB yang belum banyak diketahui. Jadi selain di Dewan Keamanan, General Assembly sebagai salah satu badan PBB juga kemudian memberikan posisi, dan di sini kita melihat mayoritas anggota PBB itu mendukung penghentian kekerasan, tapi kita lihat Rusia menyatakan tidak dan ada 3 negara yang memilih abstain. Dan terakhir adalah ketika Badan Human Rights, Badan HAM PBB kemudian mengeluarkan Rusia dari keanggotaan, yang menarik Indonesia memilih abstain. Selanjutnya dalam konteks ini, maka ketika kita bicara tentang diskusi tentang misi perdamaian dan apa yang kemudian bisa kita pahami dan kita beri catatan dikaitkan dengan posisi dan peran Indonesia dalam konteks proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Pertama tadi seperti sudah disebutkan oleh Pak Bambang, ada historical legacy ya, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, amanat undang-undang ada di situ, dan kemudian tadi amanat sebagai presidensi G20, dan juga yang kemudian penting adalah Indonesia diberikan mandat juga oleh PBB, bagian dari negara yang tergabung dalam Global Crisis Response Group ini ya, bersama Senegal, Jerman, Barbados, Denmark dan Bangladesh. Mungkin salah satu misi strategi kemarin Presiden Jerman misalnya mengunjungi Indonesia. Tapi kemudian misi damai ini tidak bisa dilepaskan, saya kira, dari 4 faktor ini ya. Kembali lagi kepada amanat presidensi G20. Ini yang saya kira kita dorong. Saya pun sangat mengapresiasi pilihan Presiden Jokowi kemudian memenuhi undangan G7 setelah sebelumnya kita sudah cukup was-was ya tadi ketika resolusi Dewan Keamanan PBB gagal, kemudian ada semacam tekanan dari G27 untuk tidak menghadiri G20, dan saya kira ini akan mempengaruhi agenda-agenda G20, dan ini kemudian kita lihat dalam konteks saat ini confidence Indonesia untuk mengambil alih kepemimpinan, bagaimana agenda-agenda G20 ini bisa disesuaikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang sudah kita ketahui ketika kita bicara dengan konteks perang Rusia dan Ukraina di satu sisi dan kemudian G20,
yang merupakan mandat yang sudah diagendakan atau sudah direncanakan dengan asumsi tadi, asumsinya tidak ada kontraksi ketika pandemi, apalagi ketika kita bicara tentang Rusia dan Ukraina. Mungkin titik kekhawatiran muncul ketika aksi militer yang dilakukan oleh Rusia ini keluar dari kebiasaan. Sebelumnya di Crimea dia cuma operasi limited 2 minggu. Jadi ketika sudah melewati kebiasaan ini yang kemudian antisipasi ini harus segera dilakukan. Pertama adalah ada tadi ada syarat gitu ya bahwa Amerika Serikat termasuk dengan kelompok G7-nya dalam tanda kutip grup negara-negara kaya gitu ya yang ekonomi dan GDP-nya tinggi itu memberikan syarat akan hadir di KTT G20 jika Ukraina hadir ya, kemudian Indonesia diundang dan hadir dalam KTT G7 minggu lalu di Elmo, Jermani. Kemudian undangan resmi G20 sudah disampaikan ke semua negara termasuk Ukraina dan Rusia, dan saya kira ini kita melihat kronologisnya gitu ya, mengunjungi G7 tadi kalau Prof menyebutkan gimmick gitu ya, mungkin dalam konteks proses perdamaian atau rekonsiliasi signal-signal ini menjadi penting juga untuk dibaca dan dipahami, tapi kita lihat kronologisnya, mendapat mandat dari G7, mendengarkan dulu dari Ukraina dan kemudian ketemu Putin. Kedua, kita masih melihat posisi Ukraina terhadap keanggotaan NATO, posisi Rusia terhadap Crimea dan Donbas ini yang menjadi critical point dari hubungan dua negara. Saya akan masuk detail di situ. Kemudian kekhawatiran terhadap gangguan rantai pangan, khususnya gandum, minyak nabati, dan pupuk. Dan ini yang kemudian dalam konteks besarnya, mengapa kemudian perang Rusia dan Ukraina ini dikhawatirkan akan berdampak panjang gitu ya, karena dalam konteks saat ini di tengah perang Ukraina ini semakin meningkat eskalasi narasi tentang Indo-Pasifik dan aktivitas di Laut Cina Selatan, kemudian narasi tentang ancaman second Cold War. Ini beberapa kali dalam diskusi khususnya dengan Amerika Serikat muncul besar narasi ini. Kemudian penguatan kembali penggunaan militer dalam penyelesaian ketidaksepahaman antar negara, dan ini mungkin menjadi diskusi 2-3 minggu terakhir ya, bagaimana kemudian perang Rusia dan Ukraina ini menjadi kekhawatiran dari menguatnya military industri kompleks gitu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan militer bagian dari mencoba senjatanya gitu. Beberapa diskusi misalnya dikaitkan dengan tank. Tadi yang menarik yang bisa kita lihat tadi kekhawatiran dikaitkan dengan food security. Tadi Pak Bambang sudah menyebutkan ini. Kalau kita lihat sedikit datanya mungkinnya, kalau kita lihat produsen gandum, ini negara Cina, India, Rusia ini menjadi produsen utama. Kemudian kalau kita bicara tentang pupuk, ada Cina, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Kemudian ada produsen vegetable oil, kelapa sawit ya, ini yang menjadi concern kita, bagaimana Indonesia merupakan produsen utama tapi susah dan tinggi. Nanti mungkin Prof Didi lebih banyak bisa memberikan konteks dengan ini, kenapa harganya kemudian susah dan hilang gitu ya, ada kemudian proses di dalam negeri. Dan terakhir kalau kita bicara tentang produsen minyak, ada US, Saudi Arabia, Rusia, dan Cina. Yang menarik yang tadi kita lihat, ini sudah beberapa kita diskusikan juga tadi, bicara tentang poros-poros tadi, di beberapa kesepakatan di PBB gitu ya, Rusia dan Cina dan India ini selalu berposisi abstain dikaitkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Terakhir, catatan terakhir yang mungkin menarik dan menjadi pokok diskusi kita hari ini adalah, pertama, dalam jangka pendek tentu kita harus mengapresiasi, mengacungkan jempol terhadap apa yang sudah diinisiasi oleh Indonesia. Tadi Prof Didi menyatakan sebelumnya kita inward looking, tentu tidak bisa dilepaskan gitu ya, dalam konteks tadi pilihan kebijakan luar negeri ketika Presiden
pemerintahan Jokowi ini memulai, dunia dihadapkan tadi dengan tren mundur dari multilateralism karena salah satu polar besarnya Amerika Serikat di bawah Trump waktu itu juga bagian dari yang mempromosikan America First gitu ya. Jadi bagaimana kemudian back into domestic concern kira-kira. Tapi yang pasti harapannya dalam jangka pendek kita harapkan agenda G20 khususnya KTT di bulan November nanti akan berjalan sesuai dengan harapan. Jikapun tidak sesuai yang diharapkan, gap-nya tidak terlalu besar. Kedua, dalam jangka menengah tentu tadi sesuai dengan juga tema di G20, kita concern sekali dengan tata kelola keuangan. Itu salah satu fungsi utama dari G20, bagaimana kemudian tata kelola keuangan pasca pandemi dan ongoing perang di Rusia Ukraina dikaitkan dengan fiskal dan moneter. Kita lihat bahwa tekanan yang diberikan oleh dunia internasional terhadap Rusia tentu akan mempengaruhi konteks fiskal dan moneter. Tadi rantai pangan dunia. Dan tadi terakhir ya, di tengah semakin krisisnya karena sebelumnya Amerika withdraw dari komitmen emisi gas, menurunkan emisi gas ini di satu sisi yang lain karena pasca COVID, slowing down ekonomi, dunia juga dihadapkan kepada menurunkan emisi, tapi kemudian juga dibutuhkan oil untuk memperkuat lagi atau menggerakkan lagi perekonomian negaranya. Dan terakhir adalah jangka panjang, tentu diharapkan perang Rusia dan Ukraina ini tidak berlarut-larut ya, sehingga tata kelola dunia yang baru ini menunjukkan keseimbangannya yang sudah kita lihat beberapa wacana tadi. Kalau dalam konteks keamanan, dalam konteks ekonomi, tentu narasi tentang trade war-nya Amerika dan Cina ini semakin menguat, tapi kemudian kita melihat ada poros baru, bagaimana kemudian Rusia dan Cina ini harus kita pahami, karena dalam beberapa sikap politiknya Cina selalu bersikap abstain ya terhadap Rusia. Di satu sisi kita lihat ada poros Amerika Serikat dengan G7-nya, ada Quad, ada AUKUS, kemudian ada aliansi Cina, Rusia, dan India, dan kemudian kita lihat ada negara middle power di situ termasuk Indonesia, India, Korea Selatan, Brasil, dan Singapura. Dan saya kira harapan dari misi damai Jokowi adalah kemudian memulai proses tadi secara damai, konsensus ya, dikaitkan tadi khususnya adalah tata kelola dunia dikaitkan dengan financial pasca pandemi dan bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk men-slowing down ancaman perubahan iklim dan di satu sisi adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negara.